Ini yang disebut dengan hukum sebagai perintah penguasa. Yang dipersoalkan adalah konflik dalam makna negatif yang akhirnya sampai kepada ranah-ranah law enforcement melalui penegakan hukum. Ini yang masalah. Dalam komunikasi etis itu kita lihat ada beberapa perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Profesor Busra Azeri, dosen Fakultas Hukum UNS Andalas. Pada pagi ini kita akan melanjutkan dari kegiatan Kampus Merdeka, program kredensial mikro mahasiswa Indonesia, KMMI, Short Course Viral Marketing 101. Saya kebetulan kebagian materi terkait dengan aspek hukum dan etika dalam media sosial. Bicara tentang media sosial ini, semuanya tidak terlepas dari aspek hukum. Nah, oleh karena itu, kita mesti lebih dahulu memahami substansi dari hukum itu apa sebenarnya. Di sini saya pertama ingin menjelaskan suatu prinsip dasar dari hukum. Ingat, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, di mana ada masyarakat, di sana pasti ada hukum. Atau istilahnya adalah ibi societas, ibi ius. Kenapa hal ini mesti kita pahami? Ingat, hukum itu ada karena kebutuhan. Tanpa ada hukum, orang tidak akan bisa menata kehidupan sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, hukum itu merupakan satu keniscayaan dalam tatanan kehidupan suatu masyarakat. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah hukum itu tak lepas dari apa? Aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan atau diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antar manusia dan masyarakat. Jadi kalau begitu kita bicara tentang hukum ini ada dua aspek. Ada yang kita sudah aspek privat dan juga ada aspek publik. Pada saat kita bicara hubungan antara manusia dengan manusia, berarti person to person, dalam arti privat. Bagaimana kita menjalin hubungan di sana? Nah, pada sisi lain, kita juga akan menjalin hubungan antar masyarakat, manusia dengan masyarakat. Berarti kita melihat dalam skop hubungan dalam arti luas, di mana kita hidup di lingkungan kita bagian dari masyarakat kampus, apalagi bagian dari warga negara. Itu mesti diatur dalam suatu yang namanya hukum. Nah, kalau demikian, antara manusia dengan hukum itu tidak bisa dipisahkan. Nah, makanya adegium ibi societas ibi ius itu bagian yang boleh dikatakan bagian kodrati dari kebutuhan manusia itu sendiri. Tanpa ada hukum, manusia itu akan dihadapkan dengan berbagai persoalan. Yang akan terjadi apa? Yang muncul hukum rimba. Yang kuat akan menindas yang lemah. Itu yang terjadi. Kemudian kita mesti memahami. Tentu kalau kita bicara hukum tidak sekedar hanya sebagai aturan. Nah, namun demikian tentu kita mesti mencoba memahami dan konteks adalah bagaimana hukum dirumuskan menurut para pakar, para ahli. Nah, di sini saya akan coba gambarkan ada 3 pendapat ahli. Pertama adalah Marcus Tullius Cicero, atau dikenal dengan Cicero saja namanya. Dia menegaskan hukum itu apa? Akal tertinggi, the highest reason. Nah, ini kalau kita bicara akal tertinggi, tentu kita mesti memahami bahwasanya hukum itu apa? Akal tertinggi yang ditanamkan oleh akal dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, disinilah the highest reason itu sendiri. Jadi sebagai akal tertinggi kita mesti bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Di seluruh hukum. Berarti apa? Kita mesti diberitahu, kita mesti mengenal, kita mesti bisa membedakan di sini. Kenapa? Ada reasonnya di sini. Sebagai akal tertinggi, di sanalah hukum itu berada. Jadi kalau begitu, hukum itu selalu logik dan rasional. Logik dan rasional. Itu yang sampaikan Cicero. Kemudian Rudolf van Jering, seorang pakar hukum dari Jerman. Apa katanya? Hukum adalah
keseluruhan peraturan yang memaksa, jadi semacam compulsory rules yang berlaku dalam suatu negara. Rudolf van Jering ini sendiri, dia adalah alirannya kalau istilah hukum dan positivistik. Kenapa disebut positivistik? Bicara hukum itu selalu mengedepankan apa maunya penguasa. Arti kata, hukum itu perintah di penguasa. Makanya di sini dia menunjukkan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Dia tidak melihat hukum itu sebagai living law, tapi sesuatu yang sifatnya lah dipaksakan. Ada upaya paksa pemberlakuan di sini. Pada saat upaya paksa diberlakukan, maka tidak ada pilihan bagi warga negara untuk tidak mentaati. Nah, jadi dia harus patuh dan tunduk kepada hukum tersebut. Karena apa? Bersifat memaksa pada suatu teritori tertentu atau wilayah suatu negara. Berbeda dengan almarhum Mukhtar Kusmatmaja, dia sebagai background hukum yang cukup populer di negara kita, dia menyatakan, hukum tidak hanya perangkat kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan mencakup pula lembaga-lembaga atau institusi dan proses-proses untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Di sini Profesor Mukhtar Kusmatmaja itu telah melihat hukum dalam makna modern. Jadi dalam makna modern, hukum itu tidak semata rules, tapi juga bagian aspek institusional. Dalam institusional itu ada namanya proses. Inilah yang perlu kita perhatikan. Pada saat kita bicara etika, terlihat adanya institusi, terlihat adanya proses di sini. Nah, oleh karena itu, bicara hukum sebenarnya adalah suatu kaidah yang dibangun, dibentuk, dirumuskan berdasarkan tatanan kehidupan masyarakat melalui satu proses institusional yang akhirnya akan diwujudkan dalam suatu kenyataan yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Di negara kita itu melalui proses namanya legislasi, ya, mekanisme ya, legislatif. Ini yang selalu berkulindan sehingga hukum itu mempunyai kekuatan paksa. Kemudian yang perlu kita pahami dari hukum tadi, dari sekian banyak yang saya sebutkan, dalam hukum itu ada namanya nilai. Nilai dan hukum itu apakah sama? Itu pertanyaannya. Karena pada hukum ada nilai. Di nilai itu ada juga hukum. Di sini dapat kita lihat dalam berapa konteks. Ini penting. Kenapa? Karena selama ini orang kan hanya tahu hukum itu hanya satu produk legislasi. Habis. Dia ada karena ada kemauan politik. Nah, kita abaikan hal itu. Tapi kita melihat hukum sebagai ilmu pengetahuan. Di sini kita mesti memahami hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu apa? Pengetahuan yang tersusun secara sistematis atau metodis atas dasar kekuatan pemikiran. Ingat Zeheges reason tadi. Nah, pada saat kita bicara hukum sebagai ilmu pengetahuan, nah, dia akan bisa menjadi suatu aturan yang mengikat apabila dibangun secara sistematis. Nah, makanya di sini hukum itu tidak pernah berdiri sendiri. Hukum selalu diikuti dengan berbagai nilai yang akan mewarnai hukum tersebut. Pada saat kita bicara hukum, pasti ada nilai. Dan nilai itu pasti ada etika di sana. Nah, lalu bagaimana kita memformulasikannya? Dan itulah nanti yang akan terlihat dari norma dan perilaku kita. Norma dalam makna tertulis, perilaku dari sikap. Maka kita sederhana saja melihat secara metodologis. Orang itu taat atau tidak taat hukum, lihat dari sikap perilakunya. Begitu etikanya, apalagi etika berkomunikasi, terlihat dari perilakunya di sini. Itu dari konteks sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian hukum sebagai kaidah. Itu apa? Pedoman atau patokan sikap, tindak atau perilakuan yang pantas atau diharapkan. Ingat, bicara pada tataran kaidah. Kaidah sesuatu apa? Nilai yang kita harapkan. Bagaimana seorang itu bersikap,
bertindak, berbuat, berkomunikasi, apakah yang dia perlihatkan sesuatu yang pantas atau tidak? Apakah yang dia lakukan sesuatu yang diharapkan atau tidak? Nah, disinilah kita melihat adanya kaidah. Kalau begitu, hukum sebagai kaidah terlihat dari apa? Sejauh mana warga itu menjadikan hukum sebagai bagian dari peri kehidupannya. Bagian dari peri kehidupan terlihat dari apa? Dia bertindak, bersikap, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, inilah kaidah. Kemudian, kita juga mesti memahami hukum sebagai tata hukum. Hukum sebagai tata hukum. Nah, hukum sebagai tata hukum, kita mesti melihat apa? Yaitu menyangkut struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu tempat tertentu. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Makanya etika itu dipengaruhi nanti dari dimensi, ruang, waktu, dan tempat. Makanya kita tidak bisa menjudge dia tidak beretika, ini beretika, tidak bisa begitu saja. Kenapa? Ada suatu faktor yang akan mempengaruhi sebagai tata hukum. Kenapa? Ada struktur dan proses di sana. Makanya di sini hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu itu akan menggambarkan apanya tatanan hukum pada suatu komunitas, pada suatu masyarakat. Makanya kita melihat komunitas tertentu dengan perilaku X, komunitas lain dengan perilaku Y misalkan. Itu hal yang biasa kalau kita lihat dalam konteks tata hukum. Tapi di balik itu tetap ada namanya nilai universal. Yang benar itu pasti benar, yang salah tetap salah. Itu mesti kita akui. Contohnya apa? Judi. Apapun agama, apapun kepercayaan, apapun budaya suatu bangsa, tidak satu pun yang menghalalkan judi. Tapi judi itu ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Legal dan ilegal. Apa? Karena tergantung dari rules. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Kemudian, hukum sebagai petugas. Ingat, bicara tentang hukum sebagai petugas, tentu kita mesti menyadari. Ingat, sebagai petugas, hukum itu digambarkan pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum. Jadi ada law enforcement officer di sini. Kalau begitu, hukum sebagai petugas ini bagian sifatnya inheren. Pada saat seseorang melakukan suatu perbuatan dalam konteks negatif, secara naluriah, ya, batinnya itu bisa menilai apakah perbuatannya benar atau salah. Apakah benar atau salah. Kenapa? Karena dia dalam pemikirannya ada semacam stereotip yang melekat pada otak kita itu memahami dan merekam apa yang boleh, apa yang tidak. Kenapa? Ada hukum sebagai pengetahuan tadi. Pada saat orang menjadikan hukum sebagai petugas, ia akan terlihat di sini. Sebagai apa? Pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan. Jadi kita tahu sebenarnya. Contoh sederhana misalkan, kita berkendaraan, kita terobos lampu merah. Kita tahu itu kita menerobos, kita salah. Betul pula kita pada saat berkomunikasi, kita men-share suatu informasi, atau kita melakukan suatu hal yang sifatnya hoax, kita sadar pada hukum. Pasti di batin kita ini selalu ada hal yang berkecamuk antara naluri benar dan sikap yang salah. Selalu berkecamuk dia. Nah, itulah yang menyebabkan timbulnya kegelisahan pada diri seseorang. Kemudian, hukum sebagai keputusan penguasa. Nah, ini yang disebut dengan hukum sebagai perintah penguasa. Hal ini adalah apa? Proses diskresi yang menyangkut keputusan untuk perbuatan tertentu dalam lingkungan ketatanegaraan. Nah, ini diskresi. Contohnya apa? Ada di negara kita. Pada saat undang ITE dipersoalkan orang lalu direvisi, ternyata juga menyimpan masalah, akhirnya timbul atau keluar namanya diskresi dalam bentuk kesepakatan 3 menteri. Nah, ini menggambarkan apa? Yaitu hukum sebagai keputusan penguasa. Yang mana Kapolri menyatakan apa?
penerapan undang ITE itu mesti selektif. Mulai ada sana tergambar diskresi. Walaupun normanya tidak dirubah, tapi penerapannya yang selektif. Nah, itu disebut diskresi. Kenapa? Karena dia hadir dalam lingkungan ketatanegaraan. Kemudian, hukum sebagai sikap, tindak yang ajek atau perilakuan yang teratur. Ingat, hukum sebagai sikap yang perilakuan yang teratur, kita mesti mencari apa? Perilakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan. Makanya orang hari ini, seperti kita lihat masa etika misalkan, dalam kehidupan di masa pandemi COVID-19, ada istilahnya 3M, ada yang 5M. Tapi kita simpulkan yang paling sederhana adalah masker. Bagaimana kita lihat orang yang rajin pakai masker dan ada orang yang tidak peduli dengan masker. Nah, di sini dapat kita lihat dalam konteks adalah sikap tindak yang ajek atau perilaku yang teratur. Kalau orang yang teratur taat dengan aturan, pasti dia akan mentaati. Dia taat physical distancing, dia pakai hand sanitizer, dia pakai kebiasaan cuci tangan dan sebagainya, dan juga pakai masker. Itu menggambarkan apa? Teratur dia dengan suatu hukum yang disesuaikan dengan suatu kondisi. Tapi orang yang tidak peduli berarti dia adalah perilaku yang tidak teratur. Nah, di sini apa jadinya? Lihat di sini, perilakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama. Nah, ini ada perilaku yang dengan cara sama. Nah, namun demikian tujuannya ini yang tidak pas kalau dia melakukan perilakuan yang keliru. Kenapa? Karena hukum selalu mencita-citakan namanya kedamaian dan keadilan. Ini yang perlu kita perhatikan sebagai nilai yang sifatnya ajek. Nah, kemudian hukum sebagai jalinan nilai. Hukum sebagai nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk, sifatnya abstrak. Jadi kalau kita bicara abstrak, kita mesti memahami bahwasanya hukum sebagai nilai itu memang ada dalam pemikiran kita. Dia mesti kita konkretkan. Bagaimana kita mengkonkretkannya dengan apa? Nilai tadi itu kita wujudkan dalam sikap kita. Dianggap mana yang baik, kita laksanakan. Mana yang buruk, kita tinggalkan. Disinilah posisinya sebagai kaidah moral. Sebagai kaidah moral, otomatis hukum itu selalu menggambarkan apa? Aturan yang dibuat itu akan mencerminkan nilai-nilai moralitas dari lingkup aturan itu. Makanya ada aturan yang dibuat, kenapa orang tidak mentaati. Ada aturan yang dibuat, kenapa ada semacam orang yang resistensi. Karena ada pergulungan di sini ya, semacam pertentangan, semacam resistensi, sebagai nilai tadi. Kenapa? Karena orang melihat ada nilai-nilai lain. Karena dalam otak orang itu ada nilai abstrak. Abstrak di sini tergantung dari apa? Di mana dia hidup, lingkungannya. Nah, ini mempengaruhi. Karena itu memang hukum sebagai nilai itu mestilah kita lihat nilai yang bersifat kaitan dengan moralitas atau kaidah moral. Ini yang mesti kita pahami. Nah, kemudian di sini saya mencoba menggambarkan hukum itu pada malah legal purpose, legal function-nya. Nah, kalau kita bicara tentang legal purpose, sejauh mana hukum itu memberikan manfaat, lihat sini. Ada 3 teori, teori etis, teori utilities, dan teori campuran. Kalau kita bicara etis, tujuan hukum semata-mata keadilan. Hukum bertujuan menunjukkan keadilan. Itu etis, adil. Sampai sekarang kalau kita perdebatkan adil itu juga nggak jelas. Adil itu yang mana sebenarnya? Akan terjadi juga pertentangan di sini. Nah, oleh karena itu, adil atau tidak adil memang itu sifatnya relatif. Tergantung orang, kalau kepentingannya diakomodasi, orang merasa hukum ini adil buat dirinya. Belum tentu adil buat orang lain. Nah, namun demikian, nilai-nilai etis tadi itu pasti menggambarkan keadilan. Kemudian, teori utilities. Endamonis. Nah, sini hukum ini menjamin kebahagiaan terbesar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Ini ada pakar yang terkenal dengan teori utilitarianismenya itu Jeremy Bentham. Dia mengungkapkan the great good of greatest numbers. Jadi ini menggambarkan apa? Hukum itu mesti mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
Hukum itu mesti mampu memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya, ya, the greatest number. Nah, ini yang mesti dipahami. Kemanfaatannya apa? Tak lepas juga bagaimana hukum itu mampu menjembatani dua kepentingan tadi. Ya. Sepanjang dia bisa dirasakan manfaatnya oleh kalangan masyarakat sebagai undersat hukum, berarti hukum telah memberikan manfaat. Kemudian kita lihat campuran seperti juga Mukhtar Kusmatmaja yang saya setir tadi. Apa? Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Ini mulai mengarah kepada nilai etis tertib. Ingat, kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok bagi suatu masyarakat yang teratur. Ketertiban itu merupakan syarat pokok dari tatanan masyarakat yang teratur. Itu pertama. Yang kedua yang mesti dipahami. Di samping tujuan itu ada tujuan lain dari hukum apa? Tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Nah, ini mesti dipahami. Disinilah letak nilai yang kalau kita sebut dengan konteks teori relativisme, memang keadilan itu sesuatu yang akan berbeda. Yang dipengaruhi apa? Ukuran nilai masyarakat, zaman atau eranya. Sekarang di zaman 4.0 misalkan, di era digitalisasi, apa ukuran adil? Apa ukuran tertib? Itu akan terjadi pemaknaan tersendiri. Nah, ini kita coba nanti. Oleh karena itu, lihat legal purpose, melihat legal function-nya tadi. Ukur kayak apa dia sebenarnya? Ingat, dari nilai etis, nilai utilitarisme, nilai campuran, maka